14:05. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Bu. Oke. Senang rasanya bisa kita bertemu kembali walaupun hanya dalam daring ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu belum bosan nih. Karena Belum, tadi Bu. sudah ada sesi-sesi sebelumnya tuh yang mungkin ngantuk tuh dari pagi gitu ya. Nah, ini adalah sesi terakhir pada hari ini. Mudah-mudahan masih semangat nih Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, bagaimana dengan tugas-tugas yang kemarin Bapak Ibu? Tentang andragogi. Andragogi adalah pendidikan untuk orang dewasa ya. Karena kan sebagai instruktur kita harus juga tahu bagaimana sih menyampaikan materi untuk orang dewasa gitu. Berbeda dengan kalau guru-guru menyampaikan pada siswa. Nah, gimana nih Pak, Bapak dan Ibu? Dari materi yang kemarin mungkin sudah dipelajari sebelum kita dalam hari ini. Menurut Bapak Ibu andragogi itu apa ya kira-kira? Gimana mungkin? Andragogi itu pembelajaran sepanjang hayat ya, Bu ya. Untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa. Jadi dimulai dari anak-anak itu Bu ya? Gimana? Maksudnya walaupun sudah dewasa tetap belajar gitu. Oke. Pak Niam gimana Pak Niam? Andragogi yang pemahaman Bapak aja deh yang kemarin-kemarin bagaimana? Pembelajaran andragogi itu ya pembelajaran apa ya, memanusiakan manusia jadi pada tempatnya. Misalkan kalau yang dewasa ya kita hargain dewasa gitu. Mungkin itu Bu. Pembelajaran orang ada yang mengatakan pembelajaran manusia menjadi manusia gitu Pak ya, memanusiakan manusia, dan Bu Nurhayati tadi mengatakan bahwa belajar sepanjang hayat. Nah, sebagai Bapak Ibu nih yang udah banyak pengalamannya, kira-kira bagaimana melakukan pembelajaran terhadap orang dewasa? Bu Nur pernah ada pernah ada pengalaman nggak nih? Bagaimana melakukan pelajaran terhadap orang dewasa? Misalnya kendalanya? Kendalanya kalau orang dewasa itu sudah punya ilmu sebelumnya, Bu. Jadi bukan gelas kosong, punya pengalaman sebelumnya. Jadi kesulitannya apa kira-kira tuh Bu? Kesulitannya kalau ada yang merasa dirinya gelasnya sudah penuh, jadi menganggap kita itu seperti bukan apa-apa ya. Jadi ya kadang-kadang merasa agak direndahkan gitu ya Bu ya. Itu mungkin perasaan saya gitu. Ya. Kalau Pak Niam gimana? Nah, tertarik juga itu. Kalau seperti misalnya seperti gelas itu mungkin walaupun gelasnya kosong, tapi kelihatannya airnya itu kurang suka tuh, jadi nggak mau dimasukkan ke gelas itu. jadi kalau mungkin pembelajarannya seringnya protes saja itu. Iya betul banyak. Iya. Nah itu mungkin tantangan kita ketika kita melakukan POD pembelajaran pada orang dewasa. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu ya materi-materinya yang kemarin. Apa sih itu andragogi atau pembelajaran pada orang dewasa? Saya sharekan sedikit presentasinya. Oke. Oke, ini adalah sudah display Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, ini adalah materi pembelajaran kepada orang dewasa. Kenapa kita harus pelajari ini? Karena memang tantangan kita ke depannya adalah bagaimana kita menyampaikan materi yang sudah kita dapatkan bukan kepada anak-anak yang tadi seperti Bu Nurhayati bilang, tapi kepada orang dewasa. Nah, ini bagaimana sih pembelajaran? Sorry. Nah, ini pembelajaran kepada orang dewasa, andragogi, berdasar dari dua kata dalam bahasa Indonesia, aner and under, berarti orang dewasa. Gogi adalah membimbing. Jadi, andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Ini ada teorinya, teori pembelajaran menurut Knowles. Itu katanya. Dia adalah seorang ahli andragogi. Nah, ini adalah karakteristik belajar orang dewasa. Ada 5 karakteristiknya yang dimiliki oleh atau bagaimana memberikan pembelajaran pada orang dewasa.
Dia orang dewasa mempunyai konsep diri, mempunyai pengalaman, mempunyai kesiapan belajar, mempunyai orientasi belajar dan motivasi belajar. Nah ini, tadi kita sebutkan tadi beberapa masalah yang sering muncul gitu. Mengapa kita mengalami kesulitan ketika harus mempelajari pelajaran pada orang dewasa? Karena orang dewasa sudah mempunyai konsep diri. Kalau kita kesimpulan adalah individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Seperti yang tadi Bu Nur bilang ya, mereka udah ada gelasnya, udah ada isinya gitu. Mereka enggan diisi lagi gitu kan. Nah, dengan pengalaman. Biasanya orang dewasa ya pasti sudah punya pengalaman kehidupannya yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran dirinya sendiri. Jadi pengalaman merupakan sumber belajar yang berharga bagi orang-orang dewasa. Kesiapan belajar. Jadi pada saat manusia dewasa kesiapan belajarnya meningkat karena mungkin sudah lebih banyak masalah yang pernah dihadapi. Jadi hal-hal yang perlu diketahui dan hal yang dapat dilakukan sebagai pembelajaran ketika mengatasi masalah. Orientasi belajar, biasanya orang dewasa orientasinya sudah bergeser. Pada mulanya pada saat untuk belajar hanya untuk subjek, sekarang menjadi berpusat pada problem solving lah ya. Yang berikutnya adalah motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajar berasal dari dalam dirinya sendiri atau internal. Nah, mungkin tantangannya adalah di situ, bagaimana memunculkan motivasi belajar kepada orang dewasa. Gitu. Nah, maka ini kita perlukan prinsip-prinsip pembelajaran pada orang dewasa. Perlunya keterlibatan, perlunya pengalaman, berpusat pada masalah dan relevansi dampaknya bagi kehidupan. Apa yang disebut sebagai keterlibatan? Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan penilaian pada saat pembelajaran. Tidak seperti ketika kita mengajar pada anak-anak, ternyata kita perlu ada deal-dealan ketika harus kita belajar dengan orang dewasa. Kira-kira apa yang akan disampaikan, seperti ada kontrak belajar mungkin ya. Gitu. Pengalaman menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Kenapa tadi saya tanyakan, apa sih yang biasanya ditemui ketika kita melakukan pembelajaran pada orang dewasa? Biasanya kata Bu Nur bilang, nggak enak ya kita disepelekan. Nah itu karena mungkin mereka punya pengalaman yang menganggap dirinya lebih bisa dari kita sebagai orang yang memberikan pembelajaran. Lalu, relevansi. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Ya pastinya mereka akan lebih senang dan tertarik pada pelajaran yang akan mengembangkan dirinya dan passionnya dirinya sendiri. Mari Pak loncat-loncat nih. Nah, pembelajaran orang dewasa lebih pusat pada masalah bagaimana mereka belajar lebih kepada problem solving. Mungkin itu Pak ya. Jadi saya stop sharing. Sudah stop sharing nih Pak? Sudah itu? Sudah Bu. Oke. Tapi di saya belum stop nih. Oke. Nah, mungkin itu. Nah, dasar bagaimana kita harus memberikan materi kepada orang dewasa ternyata lebih kompleks karena itu tadi lebih punya sudah punya konsep. Jadi susah untuk menjejeli konsep ke dalam ininya ya. Nah itu mungkin jadi tantangan kita ke depan ketika kita harus memberikan konsep khususnya pada pembelajaran PK ini. Gitu. Kita punya tantangan ke depan bagaimana merubah mindset ketika kita membongkar kembali seperti tadi pada sesi 1 fasilitator bagaimana struktur kurikulum sudah sangat berubah total. Pasti akan banyak penolakan nih Bapak Ibu, penolakan. Kenapa kok bisa berubah? Nah itulah peran kita untuk dapat merubah mindsetnya seperti itu. Nah mungkin itu materi pada hari ini Bapak Ibu. Sekarang kita lihat jika misalnya ada masalah nih Bapak Ibu. Kita akan memberikan materi pada orang dewasa nih yang sudah punya konsep. Tapi mempunyai kelemahan dalam bidang teknologi. Nah, Bapak Ibu lebih bisa tentunya. Nah apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Gitu. Misalnya kita akan memberikan materi tapi seperti LMS nih.
yang kita akan berikan adalah orang-orang yang mau pensiun misalnya, yang sangat yang masih belum paham tentang teknologi. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bu Nur? Pengalaman ya Bu ya, dulu Ya, waktu boleh pengalaman. mengajar pengawas SD. Kebetulan udah sepuh-sepuh usianya ya, ada yang hampir mendekati pensiun, 2 tahun lagi mau pensiun. Nah, kendalanya itu, mereka itu ada yang sudah mahir laptop gitu kan, kalau membuat tugas itu kan harus menggunakan laptop ya, nanti dipresentasikan. Ada yang sama sekali dia memegang mouse juga nggak tahu, gimana caranya nggak ngerti. Ya pada akhirnya kita harus deal ya menghadapi resiko seperti itu, kita kelompokkan peserta diklat yang mahir dengan yang tidak mahir. Kalau yang mahir bisa langsung mengerjakan tugasnya, kalau yang kelompok yang tidak mahir itu bisa berdiskusi kemudian menuliskannya di dalam secari kertas. Nanti hasil diskusi ini tolong diketikkan dengan peserta diklat yang mahir menggunakan laptop. Jadi masih bisa mereka ikut diskusi gitu ya, mengeluarkan pendapatnya. Dan satu lagi, sampai saya berkeliling Bu, berkeliling untuk mengetahui mana peserta yang mengalami kesulitan dalam mengetik. Jadi dalam mengetik aja kita harus mendampingi mereka gitu. Itu pengalaman saya Bu Verka. Ya. Ketika itu yang kira-kira konsep yang mana yang kira-kira yang muncul di antara peserta? Apakah dia punya konsep, pengalaman, terus kesiapan belajar, orientasinya pada pemecahan masalah, atau pada memotivasi belajar yang kurang gitu loh. Kan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 konsep ya tadi, konsep pembelajaran pada andragogi. Kira-kira kalau yang seperti itu di konsep yang mana dia yang kurang gitu? Sebenarnya kalau secara latar belakang mereka kan pengawas ya. Kemudian saya memberikan penguatan materi tentang pengawas. Mereka sudah punya penguasaan materi tentang pengawas, tapi mungkin mereka kadang karena tidak dilakukan sehingga lupa konsep tersebut, seperti menyusun angka kredit untuk peningkatan jabatan ya. Mereka sampai lupa, jadi gimana cara ini sih Bu menghitung angka kreditnya, nggak ngerti gitu. Jadi mungkin ada rasa nyaman untuk saya hanya ke sekolah hanya melihat guru-guru memperbaiki cara mengajar guru, tapi secara administrasi mereka jarang melakukan. Sehingga untuk laptop aja mereka nggak ngerti gitu. Jadi ada itu namanya masuknya kemana ya Bu? Saya kurang tahu juga itu. Berarti motivasi belajar yang kurang ya tuh Bu ya. Itu berarti motivasi belajarnya ya kurang. Konsep dirinya sudah mempunyai, pengalamannya sudah banyak. Berarti mungkin di situ kita sebagai instruktur bisa memotivasi untuk dia mau belajar tentang teknologinya gitu. Berarti di poin terakhir dia tidak mempunyai konsep motivasi belajar untuk sebagai pemecahan masalahnya. Mungkin itu Bu ya. Nah, peran kita adalah di situ, bagaimana bisa memotivasi. Tapi menurut saya sudah benar dengan Ibu mengelompokkan dengan yang lebih bisa gitu ya untuk menggunakan teknologi. Terima kasih Bu Nur. Bagaimana dengan Pak Niam? Iya, kalau saya pernah begini Bu, kasusnya itu kan orang dewasa, misalkan ternyata itu ya udah bapak-bapak, ibu-ibu umurnya itu udah sekitar 50 ke atas. Nah, kalau dikasih misalkan pembelajaran, itu ternyata itu setelah misalnya 2 jam gitu, itu udah kelihatannya udah gelisah. Nah, gelisah itu. Saya kira juga memaklumlah masalah fisik, dan masalah. Sebenarnya katanya saya masih kepengen belajar, tapi istirahat dulu gimana Pak? Nah, kan gitu. Jadi maksudnya jadwal biasa kita misalkan bisa 3 sampai 5 JP ya, itu ternyata kita perlu merubah jadwalnya, disesuaikan dengan kondisinya. Ternyata kalau kita paksa itu misalnya tetap bertahan, ternyata itu selama bertahan itu
hasilnya kelihatannya nol, soalnya pikirannya udah kemana-mana gitu. Lebih efektif udah kita istirahatnya dulu gitu. Nah, kan nggak tahu kalau gitu tuh masuk yang mana itu ya, Bu Vega ya. Cuma kenyataannya begitu tuh Ya, kalau solusinya. itu kan mungkin fisik ya Pak ya, tidak bisa Iya. dihindari secara fisik. Nah mungkin itu beberapa hambatan ketika harus kita memberikan pembelajaran pada orang dewasa. Kendati kita sebutkan tadi, saya setuju dengan Bu Nur bahwa andragogi sebetulnya ada pendidikan sepanjang hayat. Tapi pada kenyataannya ketika diberikan materi-materi yang sifatnya akademik sudah menyerah gitu ya. Mungkin itu dari kalau yang Pak Niam itu dari sisi fisik gitu ya. Nah, jadi termasuk pengalaman gitu ya. Harusnya sih digali juga pengalaman mereka gitu. Jadi pengalaman mereka baik itu pengalaman yang kira-kiranya menyenangkan gitu, ataupun pengalaman mungkin itu merupakan kesalahan di masa lalu. Kita lebih banyak menggali. Jadi kalau menurut saya pembelajaran bagi orang dewasa lebih banyak sharing mungkin Pak ya daripada kita memberikan banyak materi gitu. Jadi itu pernah saya alami juga ketika belajar bersama-sama orang yang usianya di atas 50, memang udah enggan memegang alat, sudah nggak mau. Tapi ketika diajak berdiskusi tentang pengalaman, mereka semangat dan itu jadi bahan belajar gitu. Ternyata waktu dulu saya belajar tuh seperti ini. Nah itu ternyata bisa menjadi pemacu mereka untuk belajar menyelesaikan permasalahan. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita menghandle pembelajaran bagi orang-orang yang memang sudah dewasa. Sangat berbeda, jauh berbeda ketika kita harus belajar untuk buat anak-anak. Saya suka sekali dengan analogi tadi Bu, bahwa seperti gelas kosong atau gelas penuh, nggak bisa dimasukkan penuh. Terus analoginya dari Pak Niam adalah dia nggak suka dan kurang pekat misalnya, dia pengennya kopi, tapi kita isikannya cuman sirup ABC gitu ya, kan ada penolakan di situ. Ya mungkin itu Bapak Ibu untuk materi kita pada sesi ini. Ada beberapa tugas yang mungkin bisa didiskusikan dengan kelompok nanti pada tugas asinkronus adalah bagaimana memberikan pelajaran sifatnya akademis kepada orang dewasa. Ya, kalau tadi kita lihat kan sebenarnya berbagai pengalaman nih, tapi kalau bagaimana kita memberikan pembelajaran yang sifatnya akademis kepada orang dewasa. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat tugasnya nanti di LMS kita. Mungkin itu Pak Niam dan Bu Nur Hayati. Kita ketemu lagi. Saya berharap pada diskusi yang akan datang sudah ada lagi tugas-tugas yang bisa kita saling mengisi. Itu Pak Niam, Bu Nur bagaimana? Ada yang mau tanyakan untuk tugas-tugas ke depan? Sudah cukup Bu Perga. Cukup Bu, makasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu pada sesi akan datang. Selamat siang. Selamat siang.